Oke, perkenalkan nama saya Lila Putri Deviana, NPM 2031636, jurusan Teknik Komputer dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang sel pada sistem operasi. Tapi di sini saya tidak berniat untuk mengajarkan, tapi untuk sama-sama belajar. Oke. Tujuan yang pertama adalah mengenal profil, yang kedua mengerti konsep histori, yang ketiga membuat dan mengeksekusi shell script sederhana, yang keempat mengerti job control. Pengertian. Sebenarnya apa sih shell tuh? Shell adalah command eksekutif, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Shell ditandai dengan prompt, untuk pemakai menggunakan prompt, tanda dolar garis, dan untuk super user menggunakan prompt, tanda pagar. Beberapa macam shell. Yang pertama ada garis miring bin, garis miring SH atau Bourne shell, dirancang oleh Steve Bourne dari AT&T. Yang kedua ada garis miring bin, garis miring CSH yang dikembangkan oleh Unix Berkeley yang dikenal dengan C shell. Yang ketiga ada garis miring bin, garis miring bash, kompatibel dengan Bourne shell dan juga mengadaptasi kemampuan Korn shell. Perbedaan mendasar antara shell diatasi hampir tidak ada, kecuali pada fasilitas pemrograman dan editing. Profil. Pada saat login, program akan menjalankan beberapa program, yaitu yang pertama garis miring etc garis miring profile berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux. Yang kedua, profil untuk setiap pemakai. Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file /bash_profile. Bila tidak ada, maka file /bash_login akan dicari. Bila /bash_login tidak ada, maka directory file bernama .profile. .bashrc. File ini akan dieksekusi untuk perpindahan dari satu sel ke sel yang lain melalui instruksi su. Yang terakhir ada .bash_lookout. Pada saat lookout, maka bash akan mencari file .bash_lookout. Bila ada, file tersebut akan dieksekusi sebelum lookout. Jadi ini contoh dari isi dari garis miring etc garis miring profile. Path merupakan daftar nama direktori. Bila sebuah instruksi diberikan dari prompt shell, maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut. PS1 adalah prompt, di mana garis miring U sama dengan nama user, garis miring H sama dengan nama host, dan garis miring W sama dengan nama working directory. History. Garis miring W sama dengan nama working directory. History diadaptasi dari C shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah dilakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dipilih kembali, diedit, dan dieksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulisan instruksi maupun parameter. Navigasi pada daftar history menggunakan karakter kontrol sebagai berikut. Yang pertama ada tanda panah ke atas P atau Ctrl P melihat instruksi sebelumnya. Tanda panah ke atas N atau Ctrl N melihat instruksi berikutnya. Tanda seru double eksekusi kembali instruksi sebelumnya. Tanda seru double min 3 sama dengan 3 instruksi sebelumnya akan diulang. Tanda seru double 88 sama dengan ulangi instruksi nomor 88. Bash_script. Bash script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script, gunakan sebelum file bash script yang berarti eksekusi sel dan tanda. Garis miring berarti file bash script berada pada direktori aktual. Jadi ini ada beberapa langkah-langkah.
Yang pertama masuk ke sistem operasi Linux, yang kedua login, yang ketiga melihat profile pada file /base_profile dan /base_logout. Gunakan instruksi history, dan fc. Buatlah file bash script dengan editor VE, instruksi chmod, tanda dan, fg, bg. Gunakan perintah job control jobs. Gunakan perintah manipulasi stack untuk direktori dirs, pushd, pupd. Gunakan perintah alias dan unalias. Oke, terima kasih. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin mencoba cobaan dari modul. Yang pertama, kita melihat titik base_profile. Oke, comment not found. Kenapa? Karena base_profile itu adalah hidden file. Untuk melihatnya kita membutuhkan ls-a. Oke, ini ya guys, titik profile. Ketikkan tulisannya more base_profile, tapi nggak bakal muncul karena nggak ada. Jadi yang harus kita ketik itu more profile. Ya. Terus kita coba lookout ya guys dengan cat prof. Coba enggak kelihatan ya. base_lookout ya. Terus percobaan 2 itu adalah history. History itu melihat yang format sebelumnya pernah diketik ya guys. Ini size ini untuk melihat maksimum instruksi yang dapat disimpan. Jadi maksimum instruksi yang di sini adalah 1000. Oke, kita ketik history. Nih yang format yang pernah aku gunain guys. Oke, habis itu selain history bisa pakai fc spasi min l. Tuh, sama aja kan guys. Terus instruksi fc dapat menampilkan instruksi antara dua nomor. Jadi kita coba ya. fc spasi min l, terus kita coba berapa ya? 56. Coba. Tuh, keluar guys. Ini oke. Terus percobaan ketiga adalah membuat bash script dan menjalankannya. Pertama kita disuruh bikin file p1.sa dengan format vi ya guys. Oke, ini new file, gak usah kita isi apa-apa, langsung kita simpen aja. Tanda seru. Oke, udah kita simpen. Terus dia minta ke echo program bash script. Oke, udah. Terus dia minta diubah menjadi executable. Jadi kita lihat dulu ls-l nya p1.sh. Ini kan gak ada x ya, cuman ada rw. Jadi kita tambahin pakai format chmod plus x, terus nama filenya p1.sh. Kita lihat lagi nih pakai ls-l p1.sh. Tuh, muncul kan x nya. Terus kita coba menjalankan script dengan bash p1.sh. Terus sh p1.sh, lalu titik, jangan lupa spasi, p1.sh, terus titik garis miring p1.sh. Oke,
Lalu konvensi dalam pembuatan script cell dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita akan udah buat file pakai VI langsung aja. Tanda pagar, tanda seru, garis miring bin, garis miring base, echo program base script. Oke. Lalu kita disuruh buat file lagi guys, jadi vip2.sh. Oke, new file, nggak usah diisi apa-apa, nggak apa-apa, langsung di save aja. Terus formatnya masih sama, tanda pagar, tanda seru, garis miring bin, garis miring base. Tapi yang berbeda adalah ini kita ubah menjadi program 2. Oke, cat v1.sh dipisahkan dengan tanda titik koma guys, jadi cat v2.sh terus titik garis miring p1.sh dipisahkan lagi dengan titik koma titik garis miring p2.sh. Oke, ini menjalankan, terus gunakan tanda dan pada akhir instruksi. Dan oke, terlihat guys. Oke, kita yang kedua v2.sh dan down ya guys. Oke, untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok kemudian dieksekusi sebagai proses background, gunakan titik. Gunakan tanda pagar tanda kurung maksudnya. Tanda kurung ls dipisahkan dengan titik koma tutup kurung dan diakhiri dengan tanda dan. Oke, keluar ya guys 930. Oke, kita lihat cat hasil. Oke, ini hasilnya guys. Nih. Oke, percobaan 4 itu job control. Saya coba PSX. Ya, inilah proses foregroundnya guys. Keluar ya guys. Kita lanjut di PSX. Hasil. Oke, keluar lagi 2961. Setiap job mempunyai PID yang tunggal. Untuk melihat jobs yang aktif kita job S. Oke, jadi ini ada yang aktif ya guys, yang tadi yang ini. Terus buatlah file plop.sh. File ini tidak akan berhenti kecuali ditekan Ctrl-C. Jadi kita coba. Oke, nggak usah diisi apa-apa. Sekali nggak usah diisi apa-apa. Terus
file true. Jadi ini yang dikatakan. Jadi kita tulis do sleep 10. Gitu ya guys. Yes, jadi ya dia kayak setiap berapa ya, kayak setiap 10 atau 10 detik ya guys dia bakal keluar halo. Nggak akan berhenti kecuali ditekan Ctrl min C. Ini udah oke, ini baru ketekan Ctrl min C ya guys, maaf. Oke, lanjut aja kita ke chmod plus x loop .sh terus pub.sh. Sorry guys, geser komputer laptopnya. Oke, yang keenam ada titik garis miring loop.sh tapi diakhiri dengan tanda dan di terakhir. Yap, terus kita periksa job yang aktif. Terus ada FG. Nomor job kita coba contoh yang ini aja ya. Nah sejam, jadi karena gak aktif ya guys, makanya dia nggak muncul. Kita coba dengan format BG, gak aktif juga guys. Percobaan kelima itu manipulasi stack untuk directory ya. Ini untuk melihat stack directory guys. Oke. Lalu kita buat sebuah directory, 3 buah directory ya guys. Kadir marketing, oke, spasi jangan lupa, sales karena kita mau buat 3 ya. Masukkan directory sales ke dalam stack dengan instruksi pushd. Ayo kita coba pushd. Terus jangan lupa ditambah nama filenya. Oke. pwd. Udah deh guys. Terus masukin ke directory support. Jadi pushd garis miring home garis miring st enggak ding, ini maksudnya nama file, nama ininya ya, top 3D guys.
kita masukin ke support. Terus kita pwd lagi. Dia udah masuk ke dalam support. Terus lakukan kembali untuk directory marketing. Oke, PUSHD garis miring. Jadi marketing udah masuk ke support juga ya guys, support sales. Jadi udah masuk ke marketing, udah masuk ke yang tadi guys. Bila PUSHD dilakukan tanpa argumen, maka stack akan kembali mengambil directory berikutnya. Jadi karena dia nggak ada format apapun, dia bakal ngambil directory sebelumnya. Yang ini guys. Tuh. Untuk directory sales menjadi directory paling atas atau top stack, maka PUSHD dapat dilakukan dengan argumen plus n, di mana n adalah nomor urut directory tersebut. Jadi kita coba PUSHD plus 2. Nih guys, jadi dia lihat kan ini ada 2. Terus kita pwd lagi. Udah. Terus untuk menghapus directory dari stack, gunakan pop D. Ya, pop D ya guys, tuh kehapus. Untuk menghapusnya kita coba hapus 2. Hilang kan guys, yang marketing sama sales tadi nggak ada lagi di support. Di atas. Tuh, udah nggak ada lagi deh guys. Oke, percobaan ke-6 itu, ini percobaan terakhir ya guys, ada alias. Alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu kelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdapat pada sistem itu cukup mudah, kita ketik aja alias. Oke, ini adalah nama alias pada satu atau kelompok instruksi. Oke, membuat beberapa alias. Kita ketik alias del sama dengan rm spasi i. Oke, itu udah kebuat aliasnya guys. Alias h sama dengan, ini kita ngasih tahu kalau alias h itu sama dengan history. Gunakan instruksi hasil alias, jadi bisa pakai ls ya. Ini keluar ya guys, yang tadi keluar marketing, hasil, sales, jadi keluar semua guys. Kita del hasil, remove regular file hasil, kita klik no tadi ya guys. Kalau mau yes itu y. Untuk menghapus alias, gunakan instruksi unalias. Ini untuk cara menghapus alias ya guys. Ini karena kita nggak masukin alias apa yang kita mau hapus, jadi dia berubah kayak gini. Kita coba unalias del. Nah, del yang ini tadi, alias yang del udah kehapus. Terus kita cari del files. Del tadi udah dihapus ya dari alias, dia bakalan keluar pesan error gini guys. Jadi dia nggak bakal kebaca alias delnya yang mana tuh guys. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.